Selamat siang, bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral Viral News. Masih bersama saya Roni Manggolo Patikawa dan mitra saya Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan membacakan berita-berita terviral, Terupdate dan terpercaya tentunya, khususnya untuk wilayah Kepulauan Riau. Berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari inikepri.com. Berubah lagi, syarat penerbangan cukup pakai antigen. Inikepri.com. Pemerintah melonggarkan aturan bagi masyarakat yang ingin berpergian dengan pesawat. Pelonggaran aturan disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi pada Senin 1 November kemarin. Pelonggaran dilakukan dengan menghapus kewajiban bagi penumpang untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 dengan metode tes PCR. Muhadjir menambahkan penumpang hanya diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan metode tes antigen. Perjalanan akan ada perubahan, yaitu wilayah Jawa dan Bali perjalanan udara tidak lagi harus pakai tes PCR, tapi cukup dengan tes antigen. Sama dengan yang diberlakukan di wilayah luar Jawa dan non-Bali katanya. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan belum bisa memastikan kapan pelonggaran aturan itu akan berlaku. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan aturan naik pesawat tanpa harus tes PCR yang rencananya dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran SE Satgas COVID-19. Kami menunggu penetapannya melalui Inmendagri dan SE Satgas, seperti yang jadi rujukan selama ini, katanya dilansir dari cnnindonesia.com, Senin 1 November. Jadi diubah-ubah lagi, Bang. Supaya jadi nggak pakai PCR, pakai antigen. Tapi itu khusus untuk Bali. baru Jawa dan Bali. Jawa Bali, jadi udah nggak perlu PCR. Ya, jadi harus pakai antigen. Tapi Nanti berubah lagi tuh. Kemarin kan nggak perlu pakai itu. Yang penting vaksin udah 2 kali. Habis itu dirubah lagi jadi PCR sampai ada yang ketinggalan pesawat. Itu di Batam. Iya, di Batam. Ini di Batam. Batam ini. Oh, kira kita ngomongin di Bali. Enggak, di Batam sekarang. Tapi di Batam nggak boleh pakai bikini. Ya nggak boleh lah, malu. Ditengokin orang. Kenapa malu? Kenapa malu coba? Di Bali orang nggak malu. Karena itu tempatnya, Bang. Tempatnya apa? Tempatnya orang pakai nggak tahu malu. Enggak, di Batam sebenarnya bisa pakai bikini. Tapi dengan syarat. Bikini itu buat apa? Buat berenang bukan? Itu serah. Begini ada yang begini, ada yang begitu. Serah dia. Iya gitu ya. Bikini itu ada yang buat berjemur. Oh iya betul juga. Kalau di sini berjemur nggak usah berjemur. Nggak usah berjemur, di sini juga udah hitam. Kayak Abang itu. Jadi kalau aku nih bukan hitam, Dil. Jadi kuning. Bukan, Bang. Kuning lama digosok. Bukan. Abu-abu. Abu-abu monyet. Ini cerita PCR. Oh ya PCR ya. Jangan sampai dirubah lagi lah, Pak. Antigen kan murah tuh, cuma paling 200-an emang antigen. Antigen mana? Antigen cuma 70.000 sekarang. 70.000. PCR udah turun lagi katanya. Jadi berapa? Jadi 300 sekian. Oke. Katanya. Kemarin kan terakhir 525.000, sekarang turun lagi 300 sekian katanya. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Mahalan pesawat lah daripada. Mahal pesawat lah, di mana-mana mahal pesawat. Kemarin mahalan PCR daripada pesawat. Mahal pesawat tetap. Oh, iya. Pesawatnya atau tiketnya? Kalau pesawatnya mahal. Ya, mudah-mudahan gak ada perubahan lagi. Kalau antigen mah murah. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Bang Roni, silakan Bang. Berita selanjutnya dari batampost.co.id. Warga Batam keluhkan sertifikat vaksin tak keluar. Padahal mereka sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sejak beberapa pekan sebelumnya. Kondisi itu membuat khawatir masyarakat, terutama yang membutuhkan sertifikat tersebut untuk berbagai keperluan. Sampai sekarang belum keluar, padahal sertifikat penting. Mau bepergian jauh harus pakai sertifikat ini, ujar Titik, warga Batu Ampar, Senin 1 November
2021. Ia mengaku mengikuti vaksin COVID-19 dosis kedua di Grand Batam Mall yang diadakan Puskesmas Lubuk Baja sekitar 2 pekan lalu. Hanya saja sampai saat ini sertifikat vaksin yang jadi bukti telah mengikuti vaksinasi tak kunjung didapat. Pas saya cek di aplikasi Peduli Lindungi ternyata tetap nggak keluar, padahal nomor ponsel dan email aktif. Tapi orang yang vaksin bareng waktu dan lokasi yang sama malah sudah keluar duluan seminggu yang lalu, ungkap Titik. Keluhan senada dikatakan Arif, warga Batu Ampar lainnya. Ia mengaku belum menerima sertifikat vaksin COVID-19 padahal sudah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua sejak sebulan yang lalu. Arif khawatir akan mendapatkan masalah jika harus bepergian ataupun mengurus administrasi. Sertifikat penting untuk keperluan perjalanan karena menjadi syarat wajib. Kalau ini tidak ada tentu akan jadi masalah, ujarnya. Sertifikat vaksin diberikan pada seorang yang telah divaksin COVID-19 baik dosis pertama maupun kedua. Keberadaan saat ini tergolong penting karena menjadi syarat dalam melakukan perjalanan atau akses ke sejumlah fasilitas publik. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Batam, Didin Kusmarji, menyebut saat ini sistem di pusat sering bermasalah. Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluhkan sertifikat vaksin yang belum keluar. Ada yang salah data, ada juga yang belum mendapatkan sertifikat vaksin, padahal sudah divaksinasi. Memang sistem di pusatnya sering kacau. Untuk itu, bagi pelaku perjalanan udara atau pelayanan administrasi lainnya yang belum dapat sertifikat, bisa memperlihatkan kartu vaksinasi atau SMS notifikasi vaksin, ujar Didi. Jadi udah vaksin, tapi di sertifikat di Peduli Lindungi. Ya, Peduli Lindungi itu tidak keluar. Tak nongol dia. Ya, tak nongol. Sertifikatnya. Itu jadi masalah masyarakat karena kalau mau berangkat kemana-mana harus pakai vaksin. Iya, pakai sertifikat Bang. Apalagi kalau mau masuk mall tuh harus. Ya, sekarang contohnya aku aja lah udah lama nggak masuk mall. Malahan waktu masih PPKM aku masuk mall. Karena tak perlu pakai vaksin ya, PPKM. Sekarang udah nggak PPKM tapi harus pakai kartu vaksin. Ya. Tapi nggak punya kartu. Pakai pelidu agak bersera. Peduli Lindungi itu kalau kartunya nggak ada, terus kita buka itu sertifikat kita juga nggak ada, kayak mana mau masuk? Pakai kata bapak ini tadi pakai kartu yang vaksin yang catatan manual itu. Tapi itu sampai kapan bakalan terverifikasi? Itu pertanyaannya, ya kan? Tapi Bang, kalau seandainya sampai ternyata terjadi error nih kan? Ya. Ada nggak data lainnya ya? Atau bakalan semua divaksin ulang lagi? Enggak mungkin lah, capek-capek ini aja, belum lagi vaksinnya pakai acara demam. Demam, drama-drama ngilu lah. Kan ini kan katanya kan lagi gangguan. Sering gangguan. Bukan berarti ada bisa dong kalau aku sebut kemungkinannya bakalan hilang itu data? Bisa. Error, makanya Bang sekarang kalau misalnya begitu dia udah keluar sertifikatnya, mereka pada rata-rata itu cetak. Tapi katanya nggak boleh cetak. Kemarin ada gosipnya nggak boleh dicetak karena itu data pribadi. Tapi boleh dicetak. Begitu kita masuk mall yang kartu itu juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa memang. Kita ngeluarin. Tapi tidak dianjurkan katanya untuk dari pemerintah karena itu adalah data pribadi. Jadi ketika dicetak itu kan pihak percetakan bisa ngambil datanya katanya gitu. Ya, jadi dipalsukan gitu. Sudah pasti kemarin kan ada tuh yang di penjara berapa orang, 6 orang apa 7 orang gitu. Gara-gara pemalsuan sertifikat. Kalau terjadi sistem error terus datanya hilang gimana? Ya udah selesai lah. Vaksin lagi lah berarti. Mati lah, vaksin kedua sudah, ketiga keempat. Nggak sampai mati lah. Sampai mati divaksin. Iya. Udah mati nih Jun. Percobaan gitu. Enggak lah, nggak sampai mati. Oke, berita selanjutnya dibacakan oleh Dila. Oke, berita selanjutnya dari postmetro.co. DPD Prozo Kepri sebut pemerintah pelin-pelan
soal syarat penerbangan. Batam, Posmetro.co, kembali perubahannya syarat perjalanan udara di Jawa dan Bali dari yang sebelumnya harus tes PCR menjadi cukup menggunakan tes antigen mulai Senin 1 November 2021 dikecam oleh DPD Projo Sulawesi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan oleh Iqbal Zulfianto, Wakil Sekretaris DPD Projo Kepri. Menurutnya, kebijakan itu semakin membuat pemerintah dinilai pelin-pelan dan tidak matang dalam mengambil kebijakan. Rakyat semakin bingung melihat arah yang diambil pemerintah. Berubah-ubah seakan tidak ada perencanaan seharusnya. Jika sudah vaksinasi lengkap, cukup antigen dan berlaku tak hanya di Jawa dan Bali. Indonesia seharusnya bisa mulai mengikuti tren di dunia yang di beberapa negara sudah tidak lagi menggunakan PCR sebagai syarat perjalanan, kata Iqbal, Senin 1 November 2021. Selain itu, Iqbal menegaskan pemerintah seharusnya berani membersihkan dan melawan mafia PCR, sehingga kebijakan PCR ini ditiadakan lagi. Beberapa waktu yang lalu, YLKI mendukung sektor udara dikorbankan untuk menghabiskan material tes PCR yang sudah kadung diimpor. Harusnya ini tidak boleh dibiarkan. Lawan mafia PCR, rakyat kecil dirugikan sekali, kecamnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 pada Senin 25 Oktober. Selain itu, tes PCR ini juga diminta agar dapat berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Ya, benar nih kata Pak Iqbal Zulfianto. Wah, luar biasa. Ini kawan kau nih, Nil? Kawan aku. Pak Iqbal, Ketua DPD Projo Kepulauan Riau. Sekretaris Bang, Wakil Sekretaris DPD Projo Kepri. Pak Iqbal. Bagus. Luar Ya, memang biasa. ya harus bersuara karena bersuara. Pak Iqbal kan punya apa namanya ya? Punya hak juga Ya. untuk mengkomplain pemerintah gitu. Jangan Kan anggota ini kan apa namanya masyarakat juga. Masyarakat juga gitu. Ya memang ada ya mafia PCR. Coba nanti aku tanya sendiri. Coba tanya dia, ya. sama dia, ada ya mafia PCR. Bagus loh ini beritanya Wih, dibacain luar Pak biasa Iqbal. Biasanya cuma share-share di grup aja tuh. Mafia PCR itu berarti dia Permainan apa? Permainan PCR lah. Squid Game tuh, Bang. Permainan. Bisa jadi dia nggak PCR tapi suratnya keluar, bisa jadi. Itu maksudnya. Iya, bisa Permainan. jadi itu. Apa tadi? Manipulasi mafia PCR. Mafia bisa Kolo jadi. Paking itu. Artis. Mafia Kolo Paking. Novia Kolo Paking. Jadi Pak Iqbal terus berjuang demi masyarakat Kepulauan Riau. Saya doakan Bapak mudah-mudahan Jadi 2000 wali murid. Ya, minimal wali kota lah. Murid dulu. Atau mau gantiin Pak Jokowi juga boleh. Wah, aku pilih nomor berapa? Ya mudah-mudahan 2000 sekian lah, 2040-an lah itu Ya, jadi presiden. 2040-an. 2024. Ya, 2024 Pak Iqbal bisa jadi wali kelas. Wali kelas guru, dia bukan guru. Wali murid. Wali murid. Wali oke. murid berarti dia adalah orang tua Orang dari tua, anaknya murid, anaknya, dari iya. anaknya ini murid. Anaknya banyak. Aku nggak ikut-ikutan itu. Tapi pokoknya kawanku ini memang luar biasa lah, oke. Nah. Oke, untuk berita selanjutnya Bang Roni silakan, Bang. Berita selanjutnya dari batampos.co.id. Korban COVID sudah nihil. Lahan pemakaman kasus COVID-19 di Setemiang dialihkan untuk pemakaman umum. Makam khusus COVID-19 pemakaman umum Setemiang sudah jarang dipergunakan lagi. Korban COVID-19 Setemiang sudah tak ada lagi. Lahan tersebut kembali dimatangkan agar nantinya dipergunakan sebagai lokasi pemakaman umum. Sekretaris Yayasan Khairul Ummah Zailani, pengelola pemakaman umat muslim di TPU Setemiang menuturkan, pematangan ini dilakukan oleh Pemko Batam sebagai upaya untuk mengatasi krisis lahan di lokasi pemakaman umum. Lahan pemakaman umum sudah habis, tinggal beberapa petak lagi. Harapan satu-satunya adalah pemakaman COVID-19 dan alhamdulillah saat ini sudah jarang ada yang meninggal karena COVID-19. Pemakaman COVID-19 terus melandai.
Pemko lagi persiapkan lahan COVID-19 agar bisa dipergunakan untuk pemakaman umum, ujar Zailani. Lahan pemakaman COVID-19 ini berada di belakang pemakaman umum. Lahannya cukup luas dan baru sebagian kecil terisi oleh korban COVID-19 yang sempat mengganas beberapa waktu lalu. Sebagian besar lahan ini masih kosong sehingga diharapkan bisa dipergunakan untuk pemakaman umum. Krisis lahan untuk pemakaman umum sudah lama terjadi. Selama ini mengandalkan solusi jangka pendek. Kita berharap agar ini menjadi solusi jangka panjang sebab lahan cukup luas, ujar Zailani. Jadi alhamdulillah yang meninggal karena COVID-19 sudah melandai. Menurun. Jadi pemakamannya sudah bisa digunakan untuk umum. Akan digunakan untuk umum karena baru sedikit yang digunakan. Ya kan? Mungkin Pak Roni mau booking kan untuk akhir hayat bisa jadi, takutnya Enggak tidak lah, kebagian. aku belum tahu mungkin aku nggak di Batam. Nggak tahu juga Bang. Ya kan nggak tahu, makanya aku nggak mau booking. Kalau aku booking berarti aku tahu. Aku bilang beli rumah belum, kuburan udah. Makanya aku nggak, kan belum tahu Dil, jadi nggak usah booking, ya kan? Betul. Kali ya, aja di mana gitu, kali aja di Mekah kita nggak sembunyi kan gitu. Mudah-mudahan kan siapa tahu kan. Umur panjang, CTM yang udah penuh, baru mati, gak ada tempat lagi. Itu Bang, abang harus pikirkan yang itu. Oh jadi beli dari sekarang. Itu dari beli sekarang. Ya? Beli lah Bang, nggak booking lah booking. Enggak, maksudnya tanah kuburan tuh beli nggak? Enggak sih setahu aku. Hah? Bayar. Nggak beli tapi bayar. Apa bedanya beli sama bayar? Setelah dibeli dia dibayar. Yang namanya bayar itu cuma dua kemungkinan, ya, beli atau sewa. Kalau sempat sewa, Dil. Bingung Bang. Siapa yang nyicil? Itu kan nggak mungkin dipindah-pindahin. Sekiranya dia nggak sanggup lagi bayar di situ, nggak mungkin dia pindah. Mungkin pihak keluarga yang bayar. Oh bisa jadi. Setelah tapi keluarga yang meninggal, itu kan bayar Bang. Diwakafin, tanahnya kan sebenarnya diwakafin. Terus ya kalau ada yang meninggal itu bayar. Bayar untuk tempat itu, makanya Dila bilang itu beli. Duitnya, jadi beli. Itu beli lahan, makanya Bang beli lah bawa minggu depan. Bagus. Tapi enggak lah, aku belum tahu, jadi makanya nggak mau beli. Iya nggak mau beli. Kali aja yang di Sungai Panas ya Bang. Kepet. Kejelasan. Iya kali aja di Temiang nggak beli, cuman takutnya di Sungai Panas kan. Di Temiang ada bayar per tahun. Aku dengar di sini ada. Di sebelah kanan aku ini ada. Sebelah kami itu ada suara-suara informan ya kan. Oh jadi itu per tahun. Bayar per tahun di. Kalau yang di Sungai Panas? Yang di Sungai Panas tuh enggak ada bayar pertama kali aja. Bagus Sungai Panas. Dekat. Tapi siap untuk kuburan ditimpa. Itu gosip tuh. Mau, itu bukan aku yang ngomong. Tak gosip, tak apa, nggak tahu lah masalah kuburan ditimpa. Nanti jadi masalah. Oh, jadi kalau yang di Temiang itu bayar per tahun. Kalau yang di Sungai Panas bayarnya sekali aja, tapi resikonya kuburannya ditimpa. Fix. Kok yang bilang fix ya? Enggak juga ya? Fix kan? Nanti ada yang marah gara-gara masalah ditimpa. Oh iya juga ya. Nanti jadi tanah sengketa dia. Gara-gara di kuburan jadi sengketa masuk pengadilan kan nggak lucu. Siapa yang mau nuntut? Keluarga. Oh iya keluarga. Kok kuburannya ditimpa? Gitu. Kan susah itu. Nantilah ya kita pikirin. Masalah kuburan nantilah kita pikirkan. Nantilah kita pikirkan. Yang kita baca dulu. Sekarang yang baca ini dulu sama amal ibadah. Kita baca dulu lah berita informasi. Kita selesaikan lah ini dulu ya. Kalau mikirin itu nggak ada habisnya. Oke, berita selanjutnya dibacakan oleh Dila. Oke, berita selanjutnya dari batampos.co.id. Waspada jerat pinjaman online. Batampos.co.id.
Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri mengimbau warga Kepri agar berhati-hati dengan jerat utang pinjaman online atau pinjol ilegal. Pembicaraan mengenai pinjol ilegal memang tengah hangat-hangatnya karena menjadi atensi khusus dari Presiden Jokowi Dodo. Kepala Itu 2 orang, Dil. Jokowi. Kenapa jadi 2 orang? Presiden kita. Nama presiden kita Joko Widodo. Kalau wakilnya Ma'ruf Amin. Kalau seandainya kau bilang Jokowi, spasi Dodo. Dodonya ini siapa? Apakah presiden juga? Maaf ya Pak Jokowi, salah baca nih Pak. Kepala OJK Kepri Roni Ukurta Barus mengatakan perkembangan industri pinjol atau dikenal sebagai finansial teknologi atau fintech P2P lending sangat pesat di Indonesia. Per Agustus 2021 ada 106 fintech P2P yang terdaftar dan berizin di OJK, di mana terdapat 64,8 juta entitas peminjam. Sedangkan total penyalur pinjam nasional sudah mencapai 249 triliun katanya Senin 1 November pagi. Di Kepri sendiri jumlah nasabah pinjol terus mengalami peningkatan bahkan selama pandemi. Tercatat dari Januari 2021 hingga September 2021, persentase nasabah naik terus dengan angka rata-rata paling rendah 0,76% dan paling tinggi 1,48%. Kenaikan paling tinggi terjadi September di mana jumlah rekening penerima pinjaman aktif mencapai 110.484. Jumlahnya terus mengalami peningkatan dibanding awal tahun, di mana pada Januari terdapat 73.082 jumlah rekening penerima pinjaman aktif. Sementara itu outstanding pinjaman di September mencapai 201 miliar, naik 1,3% dibandingkan Agustus 2021 yang tercatat sebesar 188 miliar. Nilai tersebut bahkan jauh di atas outstanding pinjaman di Januari yang hanya mencapai 87,80 miliar. Roni kemudian menyebutkan ciri-ciri dari pinjaman ilegal yang harus diwaspadai. Pertama, tidak terdaftar di OJK. Kemudian, sumber informasi yang menawarkan pinjaman tidak dikenal, misalnya dari SMS ataupun pesan WhatsApp dari nomor asing, pop-up iklan website atau aplikasi. Selanjutnya, bunga dan denda tinggi mencapai 1 hingga 4% per hari, lalu jangka waktu pelunasan singkat dan tidak sesuai dengan kesepakatan, serta biaya tambahan lainnya sangat tinggi. Yang paling penting, pinjol ilegal ini meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, dan video, lokasi, dan sejumlah data pribadi yang lainnya digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar. Mereka juga melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan, ungkapnya. Roni juga mengingatkan agar jangan pernah mengklik tautan atau menghubungi kontak yang ada pada SMS atau pesan WhatsApp yang menawarkan pinjol ilegal. Jangan cepat tergoda karena banyak menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan. Kalau bisa langsung hapus terangnya. Seandainya harus melakukan pinjaman, maka disarankan untuk pinjaman pada fintech P2P lending yang berizin di OJK. Lalu pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Pinjam untuk kepentingan yang produktif, serta pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, dan denda, dan resikonya. Jadi ini pinjaman online ini, itu udah banyak sih orang gunain pinjaman online. Cuman kayaknya kebanyakan orang-orang itu yang gunain itu yang ilegal. Ilegal? Ya. Jadi, kenapa kau bisa berkata yang kebanyakan yang ilegal? Karena kalau yang legal Bang, nggak akan mungkin dia meneror semua yang ada di kontak di handphonenya kalau misalnya nasabahnya itu tidak membayar. Tapi yang bedanya yang ilegal dengan yang legal apa? Kan kalau secara hukum ya mungkin yang tadi tuh terdaftar di OJK. Oke, nggak usah sampingkan. Secara pinjamannya itu sama atau beda? Maksudnya pencairannya gimana? Kalau dia terdaftar di OJK kan seharusnya kan prosesnya panjang. Iya sih Bang, cuman kalau biasanya mereka itu kalau setahu aku ya, kalau misalnya OJK itu mereka prosesnya itu lama. Satu, proses pencairannya itu lama. Yang kedua,
Itu mereka benar-benar menghubungin orang yang mereka yang dianggap kayak mana ya, kita kan ada mencantumin nomor yang terdekat, mereka menghubungin dulu. Kalau misalnya itu tidak diangkat, tidak aktif, itu nggak di ACC bang. Oh gitu. Heeh. Itu kalau terdaftar Yang di OJK. berarti kita bisa cek di ini apa namanya di Grab atau Gojek. Kenapa, Bang? OJK kan? OJK online. Bukan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia bang. kira OJK itu disingkat dari ojek. Bukan. Oh bukan. Jadi Ojek itu yang simpang. jadi sekarang udah banyak memang pinjaman. Ya. Lagi kalau ada yang bunuh diri Ada. gara-gara diteror. Mm-mm. Video mesum di foto telanjang disebarkan. Padahal Emang bukan padahal bukan dia yang telanjang. Jadi siapa? Zebra. Terus ada juga tuh temanku. Bukan. Foto telanjang tapi wajahnya diedit gitu. Oh. Makanya akhirnya Berarti datanya itu disebarluasin ya. Ya. Sama lah kayak ada tuh salah satu temanku itu dia cuman pinjam di satu aplikasi. Ya nominalnya itu 2 juta atau berapa gitu, kurang tahu ya. Tiba-tiba yang nagih banyak, Bang. lagi Jadi pokoknya total dia tuh jadi 10 juta. dari banyak Iya, aplikasi. padahal dia cuma pakai satu tapi jadi banyak itu. Yang Yang apa? nagih. Yang nagih. Tagihannya juga jadi banyak, terus yang nelpon entah berbagai Mungkin aplikasi bunga. apa. Enggak, Bang. Di sini Dari kan, aplikasi-aplikasi apa? Jadi karena memang nggak disarankan untuk Pinjaman pinjaman online nggak Iya. disarankan karena dia sampai bunganya besar orang Besar. bilang, bahkan ada yang sampai berbuah. ya udah sampai berbunga, sampai berbuah. Kalau buah itu berasal dari bunga deh, Iya betul. Berarti dia berbunga dulu, baru berbuah. Kalau udah berdaun dulu, daun, terus bunga, habis itu berbuah, berbuah. kalau udah sampai berbuah bunuh diri yang minjam. Bunuh diri ya betul. Itulah berarti dia sampai berbuah itu yang kemarin minjam. Makanya kayak gitu. Lebih baik jangan pinjam lah. Kalau ada temen, mending ke temen lah. Nggak usah Kalau nggak ada minjam-minjam. teman ya jual barang lah. Iya, nggak dianjurkan. Tadi bapak ini sih aku nggak setuju dengan dia menganjurkan untuk minjam sih. Walaupun tadi aku apa nih namanya? Dia menganjurkan kalau mau pinjam sesuai dengan kemampuan. Tetap sesuai aku dengan- walaupun sesuai kemampuan aku nggak setuju deh. Iya Walaupun juga sih. kemampuannya segitu lebih baik jangan minjam. Iya betul. Tapi kalau aku setuju dengan kalimat dia yang ini. Meminjam tidak untuk apa? Untuk apa tadi? Boleh pinjam tapi untuk Kebutuhan yang produktif. kebutuhan yang produktif. Misalnya kebutuhan produktif itu gini. Untuk bisnis. Ya bisa. Jadi dananya itu berkembang. Ya. Keuntungan bisnis itulah yang dibayarkan untuk bayar cicilannya. Tapi Jadi kalau untuk muter duitnya ya bang, ada gunanya gitu. tapi kesalahan masyarakat kita tuh minjam untuk konsumsi. Ya. Konsumtif jangan minjam. Apalagi Ini, untuk gaya apa, lifestyle. lifestyle itu parah nih. Mau nongkrong nih nggak ada duit, pinjam dulu ya kan, foto. Putar. Tapi kalau mau misalnya minjam nih di online ya kan. Terus pakai HP baru kan nggak ada kontaknya, nggak ada fotonya. Atau HP-nya diformat dulu lah. HP jelek diformat dulu. Nggak ada kontaknya, nggak ada fotonya. Habis itu kita minjam. Kita nggak usah bayar. Kan nggak ada yang diteror. Nggak ada. Paling yang diteror nomor yang dia cantumkan untuk sebagai nomor keluarga terdekat. Itu pun kalau nomor Gitu, yang Cak. aktif. Smart people ini. Jadi kalau meminjam online, Mau kabur, jangan mau kabur. Nggak usah bayar. ke sini. Pakai handphone yang udah buluk, yang bakalan dibuang gitu kan. Nggak usah dikasih foto, nggak usah dikasih apa-apalah. Kalau dia terdaftar, kalau aplikasi terdaftar di OJK, dia nggak akan bisa ngambil apa-apa bang. Oh, nggak bisa Ya, karena kan mengakses. dia di blacklist. Oh, Gitu. Tapi kalau yang ilegal, Anda ingin menghilang, silakan hubungi nomor di bawah. Cara-caranya, triknya. Biar dikasih tahu cara-caranya gitu. Oke, untuk berita selanjutnya, Bang Roni, Bang. Silakan. Berita selanjutnya dari news.detik.com. Diperkosa pacar ibu. Remaja di Medan malah disuruh minta iPhone ke pelaku. Medan, seorang remaja Medan S, 17 tahun diduga menjadi korban pemerkosaan oleh pacar ibunya. Ibu S yang mengetahui peristiwa itu malah menyuruh anaknya untuk meminta dibelikan iPhone.
Kan kemarin itu di tanggal 27 Oktober kami membuat laporan ke Polrestabes, kronologinya itu tanggal 2 Agustus 2021 dipaksa sama pacar ibunya, kata pengacara keluarga korban Lukman Sulaiman kepada wartawan Kamis 28 Oktober 2021. Laporan kepolisian Medan itu bernomor LP-B-2618-2618-SPKT Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara. Terlapor adalah pacar ibu korban A. Sulaiman mengatakan peristiwa itu terjadi di rumah S. Terlapor A disebut mudah masuk ke rumah tersebut karena punya hubungan dengan ibu korban. Dalam keadaan tidur diajak bersetubuh. Dia melawan, berteriak karena kondisi itu sepi, kalah. Dan terjadi juga, ucap Lukman. Lukman mengatakan S melaporkan pemerkosaan itu kepada ibunya. Dia mengatakan ibu S tak mempermasalahkan peristiwa tersebut. Tanggapan orang tuanya, kalau sudah terjadi ya udahlah, kata Lukman. Lukman menyebut pemerkosaan kemudian terjadi lagi, korban tersebut kembali melapor ke ibunya. Menurut Lukman, ibunya malah menyuruh korban meminta dibelikan iPhone kepada pelapor. Mamanya enggak keberatan menurut keterangan anaknya itu. Mamanya nyuruh minta iPhone, ujar Lukman. Lukman mengatakan korban mengalami trauma akibat pemerkosaan itu. Menurut dia, korban kemudian melarikan diri dari pelaporan dan melaporkan peristiwa itu kepada ayahnya. Ayah sama ibunya belum bercerai tapi sudah pisah ranjang. Jadi setelah peristiwa itu si korban pergi bersama temannya menemui ayahnya. Itulah kami laporkan. Jelas Lukman. Jadi Kayak mana lah mamanya nih? itu salahnya ada di ibunya. Malah minta dibeliin iPhone 13. Voucher. Voucher. Maksudnya voucher untuk langkah yang berikutnya kan. Boleh lagi berarti kalau dibelikan iPhone. iPhone 12. iPhone berapa tadi? 13 bang. Masa sih? 13. Iya kah? Iya. Nggak ada iPhone mana? Menyuruh minta iPhone aja nggak ada 13-nya. Dikasih iPhone 6 mampus kau. Judulnya nggak ada juga. Disuruh minta iPhone ke pelaku. Nah, ibu ini pun nggak tahu handphone. Janganlah bu, minta handphone. Tiba kena iPhone 5S. Patah sedih kau. Habis itu nggak bisa lagi itu internetan. Lagi buat internetan. Halo aja deh, izinnya hilang. Makanya jangan sembarang bu. Tapi bagus lah dia lapor ke ayahnya kan. Ya. Jadi kasusnya tuh diperpanjang. Lagian pun ibunya pacaran sama Ini ibunya bakalan ketangkap juga nggak? Iyalah. Dia membiarkan anaknya itu dizolimin. Tapi kalau segitu ibunya bisa disebut sebagai mucikari nggak? Bisa lah menjual anaknya dengan seharga iPhone. Kok marah gitu kok? Emosi. Di mana sih Marah rumah kali. ibunya? Di Medan. Oh, Medan jauh. Emang kacau kali ibu ini sumpah. Kacau kali ibu. Jadi si anak jadinya trauma. Itu kan ibaratnya bu, Tapi anak ibunya- itu kan masa depan ibu. Tapi ibunya nggak cemburu. Katanya pacar ibu. Orang digila, gimana? Oh iya. Kalau waras bahaya nggak akan dia, kayak gitu. bahaya. Aku rasa dia itu ada penyakit. Penyakit. Bisa habis itu nanti kalau ini dibiarin aja, ternyata nanti trisam. Bisa jadi bang. Kalau kayak gini aja dibiarin, cemburu aja enggak, malah minta dibeliin barang. Bisa jadi dia tulisan. Trisam apa nih? Main kelereng bertiga itu. Main karet. Main kerang. Ya mudah-mudahan ibu ini cepat waras dan cepat sembuh pemikirannya lah. Ya betul. itu walau bagaimanapun itu anak ibu harus diperjuangkan. Masa depan ibu juga itu bu, gitu yang bisa membahagiakan ibu. Siapa tahu dia jadi nanti ternyata jadi gubernur. Ayo. Ya, mana tahu bisa jadi. Nah, ibunya udah begitu. Oke lah, sampai di sini dulu berita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, Like, dan bagikan ke sosial media kalian. Komentar, kalau ada komentar. Kalau nggak ada komentar, ya udahlah. tulislah. Jangan lupa ditonton aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.